Cek satu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Ya, ada yang kurang enak badan di ruangan ini? Gak ada, semuanya sehat, alhamdulillah. Ya, oke. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, doa mulai. Ya, semoga dengan kita awali kegiatan kali ini berdoa dengan bersama-sama, ya. Nanti kedepannya menjadi lebih lancar kembali. Oke ya, amin. Oke, berikutnya sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, ya, saya ulangi, sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, ya. Kita nyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Silakan untuk berdiri, menghadap ke depan saja, ya. Untuk kali ini kita akan menyanyi bersama-sama, lagunya adalah Bagimu Negeri. Ya, silakan bisa duduk. Ya, langsung saja saya absen terlebih dahulu. Ade Supriyanto, Alfian Maulana Zaki, hadir ya. Kemudian Alia Asa, Andik Sulistyo Nugroho, Anjas Moro, Awal Satrio Wicaksono, Dava Maulana, Dea, Dede Aisyah, Deswita, Dimas Nur Taufik, Diva Ayu Febri, Dias Ardi Bahtiar, kemudian Elia Nur Asisa, Fahri Reza, Febi Rizatul Hasanah, Gita, Heriana Putri, Indra Saputra, Intan Mukaromah, Lingga Dwi Samudra, Hadir, Pak. lalu Lubina Saila, Melinda Sukma, kemudian Muhammad Bagas Krisna, Hadir, Pak. Muhammad Dafa, Hadir, Pak. Muhammad Zaki, Hadir. Muhammad Sultan, Novi, Prabuwono. Sakit apa Mbak? Nggak tahu, sakit. Sudah berapa hari sakit? 2 hari?
belum tahu sakitnya apa? Bukan sakit hati ya? Ya, kita doakan semoga sakitnya cepat disembuhkan ya, agar nanti bisa kumpul kembali ke ruang kelas kita. Amin. Raditya Dwi? Gak berangkat, keterangannya apa? Alfa. Nah ini nanti kita tindak ya yang alfa ya. Kemudian ada Rama Adi Octavian, Revalina, Santi Novitasari, Siti Nurhayati, Vianda. Ya. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk karena sakit satu orang, kemudian yang tidak masuk karena memang tidak berangkat tanpa keterangan satu orang. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan tidak berangkat tanpa keterangan. Ya. Jangan sampai kita bolos tanpa ada keterangan. Kalau misal sakit, lakukan, tulislah surat izin sakit dan seterusnya. Itu ya, paham ya? Ya, untuk berikutnya kalian bisa lihat ke depan itu ya. Saya buka internet ya. Kalian suka dengan internet ya, suka lihat YouTube, kemudian suka lihat hal-hal yang menarik di internet ya. Saya buka Google. Nah, seperti biasa seperti ini. Ya, karya kalian itu suka artis Indonesia apa artis luar? Luar. Contohnya siapa? Kalau artis Korea. Saya nggak hafal itu ya. Siapa contohnya? Aduh, tulisannya gimana Mbak? Adanya jongkok Mbak. Nah ini contoh ya. Nah ini artis Korea ya, contoh artis Korea. Mukanya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, tapi oplas ya. Gimana kalau lihat orang penampilannya menarik itu senang apa enggak? Senang pasti ya. Kalau kalian melihat penampilan orang itu judes ya, rambutnya acak-acakan, matanya menduluk ya, bibirnya ileran semisal ya, pasti kalian nggak mau untuk melihatnya lama-lama ya, pasti nggak mau dilihat lama-lama. Nah ini adalah contoh good looking ya, tapi ini tidak selamanya, nanti juga akan tua ya. Kalau tua seperti apa coba? Orang tua. Nah ini keluarnya orang tua ya, orang tua keriput semisal ya. Nah ini ya, orang tua yang keriput. Nanti yang muda-muda tadi nanti juga akan seperti ini. Nah ya kan, nah giginya tinggal 2 ya, seperti lagu kakak tua, giginya tinggal 2. Seperti itu ya. Jadi yang namanya penampilan itu nggak selamanya seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah tua pasti bisa keriput ya, pasti juga ada yang bungkuk ya. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari kita jangan jadi orang yang sombong, karena pada akhirnya juga nanti kita akan menjadi tua dan nanti akan menjadi mati. Nah ketika kalian pengen hidup itu menjadi hidup yang menyenangkan, dari muda dipupuk ya, dipupuk semangat belajarnya. Jadi nanti ketika sudah usia senja ya, kalian sudah usia senja, kalian tinggal menikmati hasilnya. Kalau dari muda sudah biasa berfoya-foya, dari muda sudah biasa kalian leha-leha atau santai-santai saja, tidak memikirkan apapun, hidup berjalan begitu saja dibuang ya, nanti tuanya kalian akan merasa sangat kesusahan. Pernah lihat orang tua bawa beban berat di jalan? Pernah nggak? Orang tua bawa beban. Nah ini, kira-kira apa yang kalian rasakan kalau lihat orang tua seperti ini? Kasihan sekali kan? Nah ini, nah, ya. Jadi jangan sampai nanti hidup kalian ketika sudah tua ya itu sengsara, karena penyesalan pasti datang terakhir. Ya jadi motivasi dari saya, mumpung masih muda, manfaatkan waktu, jangan sampai tunggu masa tuamu yang sudah gak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi dari nol semangat belajar, sama seperti saya ya. Jadi sampai
sudah lulus kuliah, ngajar, kuliah lagi, tetap semangat belajar. Kalian juga sama, setelah lulus SMA diharapkan kalau ada biaya kita kuliah, kalau nggak punya biaya ada bidik misi, ada beasiswa, kejar itu. Ya, jangan sampai kesempatan yang ada juga KIP kuliah, jangan sampai ada kesempatan yang ada kalian lewatkan. Ya, kemudian saya akan menjelaskan langsung masuk ke materinya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang aplikasi perkantoran. Nah, sekarang adalah perkembangan aplikasi perkantoran. Kemarin kita sudah pernah membuat mail major, ya, produknya dalam bentuk sertifikat. Kemudian ada juga yang membuat undangan pernikahan, ya, ada juga yang membuat undangan sunat semisal, ya, dan seterusnya. Ada yang juga membuat surat undangan rapat. Nah, itu bagian dari fitur dasar aplikasi Office. Nah, sekarang adalah pengembangannya. Ya, selain offline, Office juga ada yang online. Ya, sama, ya, ada kompetitor, ada pesaingnya lagi di perusahaan yang lain selain dari Microsoft. Itu adalah Google yang melekat di HP Android kalian. Ya, itu sangat melekat di HP Android kalian. Ya, ada Google Doc, Google Sheet, Google Form yang mungkin selama pandemi kalian mengisi itu. Ya, kemudian tadi saya sudah melakukan pretest, ya, tentang aplikasi perkantoran, ya, sama seperti di pertemuan berikutnya ada bentuk game. Tadi gamenya game apa? Halloween, benar? Ya, kotak Pandora, ya. Jadi di situ kalian akan membuka kotak, ada pertanyaan dan dijawab. Ya, ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya rendah. Itu enggak masalah, karena itu adalah pretest, ya, sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, langsung kembali lagi ke perkembangan aplikasi perkantoran. Nanti kita hari ini materinya akan membuat sebuah konten video dari pemanfaatan fitur lanjutan aplikasi perkantoran seperti itu. Ya, sekarang kita mulai saja. Yang HP-nya masih digunakan tolong disimpan terlebih dahulu karena nanti ada saatnya untuk menggunakan handphone. Ya, saya lagi silakan letakkan smartphone-nya, perhatikan ke depan dulu. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita cek terlebih dahulu komputernya, ya, apakah ada trouble atau enggak. Dan yang pasti harus dilakukan adalah OVO. OVO itu bukan pay letter, tapi one for one dalam bidang kebersihan. Ya, silakan lihat kanan kiri, atas bawah, ada sampah yang berserakan atau tidak. Ya, kalau masih ada yang kotor, silakan diambil satu orang satu, kemudian dimasukkan ke plastik sampah di depan itu. Ya, silakan. Saya beri waktu 1 menit. Apabila ada yang kotor, silakan bisa diambil dulu, kemudian silakan kumpulkan di plastik depan. Ya, silakan. Ya, di plastik depan itu, Mbak. Ya, masih ada, kalau masih ada silakan bisa diambil dulu. Minimal di meja kalian, ya. Minimal di meja kalian. Kalau ada yang ada sampahnya, ada yang kotor, silakan bisa diambil. Ya, silakan dicek komputernya, boleh dinyalakan dulu. Kalau ada yang trouble bisa ditanyakan ke saya. Ya, oke, lanjut. Berikutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, bisa lihat di depan, di sini. Ya, kelihatan jelas apa enggak? Dari belakang cukup jelas ya. Ya. Saya bacakan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu dengan memahami membuat konten video presentasi, maka peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah membuat konten video presentasi sesuai dengan prosedur. Ya, jadi di sini ada kata-kata sesuai dengan
prosedur. Kalau kalian nggak sesuai dengan prosedur, ya belum mengecek alat-alatnya, dijamin nanti yang pertama suaranya nggak masuk, videonya nggak ke-record, hasilnya nggak maksimal. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui unjuk kerja. Unjuk kerja itu praktik, nanti kalian praktik ya. Peserta didik mampu membuat hasil karya. Nah, karyanya yaitu dalam bentuk konten video. Silakan boleh diupload di TikTok, boleh di YouTube ataupun sosmed yang lain ya. Dengan kreatif dan percaya diri. Ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak, suara saya agak cempreng, Pak. Suara saya jelek. Agak dibas-baskan dikit kan bisa. Ya, biasanya ngomong selamat pagi. Ya, seperti itu biasanya. Agak diberatkan dikit. Selamat pagi, saya akan membuat video tutorial. Singkat seperti itu. Ya, bisa nggak kira-kira agak dibaskan sedikit, style dikit ya? Bisa ya? Itu tujuan kita, pembahasan kita kali ini adalah itu, ya, membuat sebuah konten video yang nanti akan diupload di sosmed kalian masing-masing, ya. Yang tentunya nanti kalian harus milih, kalian diskusikan, milihnya apa, ya. Oke, sebelum kalian diskusikan, saya tampilkan kelompok. Dari hasil pretest tadi, pretest saya sudah lakukan tadi sebelum pembelajaran ya. Saya share linknya via WA dan via Google Classroom ya. Kita tampilkan hasilnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Tapi ada beberapa nama yang masih menggunakan nama samaran ya, Mas Mbak ya. Jadi minta tolong nanti untuk pretest yang berikutnya jangan menggunakan nama samaran ya. Nanti saya menilainya susah. Oke. Saatnya istirahat pertama. Biarkan belnya bunyi dulu. It's time to have first break. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah ini ya, masih ada nama yang menggunakan nama yang tidak sesuai tadi ya. Nah ini gamenya seperti ini tadi, kurang lebih ya, Halloween. Ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Saya bagi kelompok sesuai dengan hasil dari pretest di pra pembelajaran tadi. Ya. Saya bagi di situ sesuai dengan nilainya. Ya, seperti itu. Nah, di situ ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Di mana nanti untuk kelompok 1 sudah saya bentuk. Ketuanya adalah Dias, kemudian untuk kelompok 2 ketuanya adalah Dava, kelompok 3 ketuanya adalah Elia, kelompok 4 ketuanya adalah Wita, kelompok 5 ketuanya Novi, dan kelompok terakhir ketuanya adalah Sultan ya, Sultan Andara. Iya. Oke ya, ada 6 kelompok sudah saya bagi ya, silakan. Sudah saya tunjuk juga ketuanya ya, jadi harus mau karena nanti di pertemuan berikutnya nanti ketuanya kita ganti kalau bisa ya, jangan itu saja. Jadi biar merasakan bagaimana sih mimpin anggotanya. Ada yang blur, ada yang nggak aktif, itu gimana sih rasanya ya. Seperti itu. Oke, sudah saya tunjukkan kelompoknya ya. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya dari pengantar yang tadi saya sampaikan, kira-kira manfaatnya apa? Ya, kira-kira manfaatnya apa sih pembelajaran kali ini untuk kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada yang mau jawab apa enggak ini? Oh ya, silakan, suaranya agak keras. Mau pakai mic nggak? Nggak usah, silakan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan ya. Ya, terima kasih. Jawabannya saya kira cukup ya. Sudah cukup, tinggal saya ulas saja sedikit ya. Bahwa untuk era zaman sekarang ya, kalian itu generasi Z ya, generasi paling modern untuk saat ini. Mana sih anak yang nggak bisa main gadget? Anak umur 1 tahun aja sudah bisa lihat gadget. Ya,
Nah, dengan kalian bisa membuat konten ini, selain kalian bisa bermanfaat untuk orang, kalian juga bisa menjadi seorang konten kreator. Ya, tentu saja kalau seorang konten kreator pasti ada feedbacknya atau pasti ada reward atau keuntungannya kalau memang konten itu sangat bermanfaat. Ya, bukan konten-konten sampah. Ya, kalau konten bermanfaat, otomatis pasti nanti akan dilihat oleh banyak orang. Ya, jadi tujuannya apa tadi? Yang kedua di kehidupan sehari-hari, ya selain kita bisa membuat konten itu, yang kedua itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kan seperti itu, ya. Ketika kita punya masalah ya dalam kehidupan, kita pernah membuat aplikasi, membuat program, membuat video sesuai dengan prosedur, langkah-langkahnya jelas. Ya, jadi ketika di masyarakat ada masalah, kita juga bisa menyelesaikan dengan sesuai prosedur. Ya, ada si A dan si B berantem. Ya, langsung dipanggilin wasit. Nah, itu salah. Ya, biar tambah berantem, ya. Kita selesaikan, tanya dulu masalahnya apa, ini masalahnya apa, dan jangan tanya pada satu pihak saja, tapi kedua belah pihak ditanya masalahnya apa, kok bisa sampai berantem. Nah, itu namanya adalah algoritma urut-urutan, harus jelas dari A sampai Z. Jangan A langsung J, terus B, terus J, terus O, nggak bisa. Ya, sama seperti kalian buat video, nggak bisa lompat-lompat, harus sesuai dengan urut. Oke ya. Berikutnya saya akan menyampaikan materi, silakan bisa dilihat di layar. Presentasinya sudah siap saya. Nah, ini dia. Membuat video presentasi, langsung saya bacakan saja. PowerPoint dapat digunakan untuk membuat video presentasi, ya. Apalagi versi yang terbaru itu mulai versi 2013 ya, itu ada fitur screen recording. Kalau versi yang lebih baru lagi, ya, versi 2019 ke atas itu ada lebih komplit lagi, Mbak Mas ya. Jadi bisa rekam per slide maupun bisa rekam full layar. Tapi karena di komputer kita masih menggunakan versi 2016, yaitu hanya ada fitur screen recording yang cukup untuk pembelajaran kali ini. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah aktivitas. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau kita sudah masuk Microsoft Office PowerPoint, ya, di situ ada menu insert nantinya. Ya. Ada menu insert, di mana menu insert itu ada berbagai macam fasilitas. Di antaranya adalah screen recording. Nah, di sini kalian sudah melihat di pojok kiri atas itu ada tombol screen. Pastikan navigasinya atau tombolnya itu aktif. Jangan sampai nanti ada satu tombol yang tidak aktif, terutama suara. Itu yang paling vital sekali. Di situ ada logo mic, ya. Pastikan warnanya, backgroundnya adalah samar-samar abu-abu atau dalam kondisi aktif. Ya. Jadi kalau kalian mulai ngerekam atau record di situ, tapi posisi mikrofonnya masih tidak aktif atau belum ditekan, maka videonya akan menjadi video bisu alias diem-dieman aja, ya. Jadi harus direkam ulang, repotnya seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Tombol yang pertama adalah record, merekam. Tombol yang kedua adalah stop untuk menutup atau memberhentikan rekaman. Kemudian tombol yang ketiga ada select area, memilih area. Nanti di blok aja utuh, ya. Nanti saya demonstrasikan, tenang saja. Kemudian yang berikutnya adalah tombol navigasi atau tombol kursor. Itu tidak usah diaktifkan, ya. Kalau diaktifkan bisa, nanti akan muncul pointernya. Tapi kalau di nonaktifkan, nanti pointernya akan tidak kelihatan. Itu saja bedanya. Bebas mau aktif mau tidak, nggak masalah. Yang penting untuk soundnya wajib aktif, ya. Sekali lagi, untuk soundnya wajib aktif. Kalian capek-capek buat soundnya mati, aduh, ya. Ngulangi lagi dari awal, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, setelah kita klik tombol record, ya, kita mulai melakukan perekaman, ya. Saran dari saya, kalian siapkan teksnya, biar nanti ketika ngomong nggak asal-asalan, ya. Takutnya, wah Pak, saya sudah hafal kok palang-palangannya Pak, tinggal ngomong aja. Kadang ngomong itu berlibet Mas, Mbak. Sama saya juga seperti ngajar seperti ini, kadang-kadang ada belibetnya. Karena apa? Karena teksnya kadang-kadang tidak disiapkan, ya. Apalagi yang durasinya panjang seperti saya, ngajar 2 jam pelajaran, kadang mesti ada belibetnya ngomongnya. Nah, kalian karena mau direkam, mau dipublish, siapkan teksnya. Jadi ketika merekam, ya, dibaca saja nggak masalah, kan seperti itu.
langkah-langkah membuat apa, semisal langkah-langkah membuat bakwan goreng ya dengan saus tiram, semisal seperti itu, ditulis dulu ya. Jadi nanti ketika merekam suaranya juga tidak terbata-bata atau terputus-putus ya. Terus berikutnya di slide yang berikutnya ya, stop ini ya. Jadi saya sudah jelaskan, stop digunakan untuk menyelesaikan rekaman ya. Kemudian ada juga tombol silang untuk menutup rekaman ya. Ingat untuk memunculkan nanti di atas sini ya Mbak Mas ya. Nah, oke. Ya, itu langkah awal atau materi awal ya. Itu materi awal, belum saya demonstrasikan. Silakan untuk sampai sini barangkali ada yang ditanyakan atau tidak? Belum ada? Belum ya? Ya, kalau belum ada berarti saya yang akan bertanya. Ya. Saya akan bertanya kepada kalian, silakan siapa yang mau menjawab ya. Pertanyaannya adalah cara menggunakan fitur lanjutan pada Microsoft Office PowerPoint ya. Mengapa kalau kita membuat video ya, itu harus sesuai dengan prosedur? Mengapa? Alasannya itu apa? Ya, ada yang mau jawab? Ya, silakan sebutkan nama. Silakan sebutkan nama, kemudian berasal dari kelompok berapa ya. Perkenalkan, nama saya Dina Isa dari kelompok 500. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad. Caranya dengan mengikuti langkah-langkah mulai dari klik menu insert, recording, buat konten, stop recording, dan convert ke file video, dan harus urut sesuai Prosedur ya. prosedur. Iya, oke ya. Ya, betul sekali jawabannya ya. Sama seperti kita membuat sesuatu di dunia nyata ya. Kita nggak bicara membuat video, membuat bakwan goreng ya, harus urut sesuai prosedur ya. Saya sengaja pakai bakwan agar lapar ya. Bakwan goreng ya, masukkan tepung, kemudian goreng. Jadinya apa? Masukkan tepung, kemudian goreng. Jadinya apa? Jadinya cireng, bukan bakwan ya. Masukkan tepung, masukkan sayuran, masukkan bumbu, kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita masukkan ke wajan. Salah juga, wajannya dituangin minyak dulu. Nah, harus sesuai dengan prosedur. Itu saya tekankan seperti itu. Bagus sekali jawabannya ya. Oke. Sebelum masuk ke praktik ya, sebelum masuk ke praktik, saya akan menampilkan surah pendapat ya. Mungkin setelah saya menjelaskan gambaran tadi sudah ada di benak ya. Wah, membuat apa ini? Mau membuat konten apa ini? Membuat video apa ini? Nah, sekarang saya membolehkan kalian untuk mengambil HP-nya. Ya, sekarang saya membolehkan kalian untuk mengambil HP-nya. Oke? Nah, sebelumnya kalian silakan aktifkan dan buka aplikasi Google Lens ya. Kemudian scan QR code berikut ini ya. Ya, suara saya sudah seperti content creator ya. Silakan scan QR code berikut ini. Oke ya. Yang burung maju ke depan boleh, tapi jangan depan sekolah, kejauhan ya. Silakan yang burung boleh agak maju kameranya. Ya. Ya, silakan di-scan dulu, jangan diisi dulu. Yang sudah berhasil masuk, stop dulu ya. Nanti kita ngisi bareng-bareng. Silakan di-scan dulu. Ya, silakan di-scan. Yang tidak berhasil nyekan atau yang kameranya kurang begitu jelas ya, bisa melalui www.menti.com/ALZNIUW5Pro4 ya, pakai itu boleh. Kalau yang nyekan nggak bisa, pakainya itu. Ini warnanya kurang jelas ya. Bisa nggak? Ada yang nggak bisa? Bisa ya? Bisa ya? Jangan diisi dulu. Silakan di-scan dulu.
Yang tidak bisa scan, ya silakan bisa masuk ke www.menti.com/ALZNUW 5 Pro 4 ya. Kodenya 15411560 ya. Yang sudah bisa stop dulu, nanti saya berikan arahan ya. Banyak yang sudah bisa ya, barangkali ada yang kuotanya ada enggak? Ada. Atau sudah connect wifi sekolah? Sudah, iya. Ada 2 wifi, silakan ya dimanfaatkan. Yang kuotanya masih banyak, nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang ngirit-ngirit silakan. Ya, saya juga masih banyak kuotanya ini ya. Sandinya 99 kali dan Kia Aset WSIK EDC. Nah itu sandinya itu. Kalau yang informatika ya. Sudah? Ada yang belum masuk siapa? Sudah masuk Mentinya sudah? Sudah semua? Sudah ya? Nah, sebentar saya play dulu. Saya play dulu agar bisa kalian mengisi. Ya, sebentar ya. Oke. Silakan. Ini baru boleh mengisi ya. Tadi belum saya izinkan mengisi ya. Menurut pendapat kalian, ide membuat konten apa yang menarik dan bermanfaat untuk orang lain? Silakan ditulis ya. Maksimal itu 25 karakter. Jadi jangan terlalu. Misalnya, Pak, saya membuat It's time to begin the fourth lesson. Ya lanjut, misalnya saya pengen membuat konten video tentang bagaimana cara mengupload video di Facebook semisal, ya boleh ya. Ini isinya apa ini? Kok 154 15560 ya, diisi dengan jawaban kalian ya. Jawabannya apa ini? Kok angka ya? Kalian mau bikin apa? Dijawab ya. Mau bikin apa di situ? Diketik ya. Sesuai dengan kelompoknya mau bikin apa, diketik. Nah ini apa ini? Membuat akun Gmail. Nah itu satu ya. Ada yang ingin membuat tutorial membuat akun Gmail, membuat Gmail. Oke, baru satu ini. Yang lain apa ini? Well, siapa ini well ya? Ayo diketik yang betul, silakan curah pendapat ya. Sementara yang terbanyak masih membuat akun Gmail. Membuat akun Facebook ya boleh. Tutorial membuat akun Facebook silakan juga ya. Bermanfaat juga. Yang belum isi silakan. Apalagi ini baru 2 ya. Tutorial membuat akun Gmail dan membuat akun Facebook. Apalagi itu membuat tutorial akun Instagram. Oh ya boleh. Membuat tutorial unduh TikTok tanpa watermark. Boleh. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Masih banyak yang belum ngisi. Saya beri 1 menit. Mengunduh video di YouTube, oh, boleh ya. Tutorial mengunduh video YouTube boleh ya. Apalagi itu. Ayo, masih banyak yang belum isi. Curah pendapat, silakan dicurahkan pendapat kalian ya. Satu menit saya beri waktu. Ya ini langsung saya ACC ya, membuat akun Gmail saya ACC, boleh, silakan nanti dikerjakan. Kemudian membuat akun Facebook boleh ya. Mengunduh video di YouTube boleh. Yang penting suaranya jelas, nanti kerekam ya, dan videonya juga jelas. Mengunduh TikTok, video TikTok tanpa watermark juga bagus ya, boleh. Ada lagi enggak ini? Tutorial main lato-lato, aduh siapa ini ya yang bikin?
Tutorial memainkan lato-lato. Iya. Kira-kira bermanfaat nggak kira-kira? Enggak ya. Sudah ada korban loh ya. Sudah ada korban matanya pecah loh ya main lato-lato ya. Hati-hati ya. Kecuali lato-latonya pakainya bakso, ya itu nggak bakal dimakan habis ya. Nah ini satu lagi ada ini, membuat brosur dengan Canva. Wah ini bagus ini ya. Tutorial membuat brosur dengan Canva. Oke ya, saya ACC ya. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling banyak membuat akun Facebook ini ya. Dan membuat akun Gmail. Ayo, masih ada waktu? Setengah menit lagi, silakan. Ada lagi? Sudah ngisi semua? Sudah ya? Ya, berarti nanti ada berapa ini? Ada 6 ya. Silakan kalian nanti diskusikan di kelompoknya mau membuat apa. Nah, ini ya, disiapkan tutorialnya ya. Ditulis dulu skripnya sebelum direkam. Ditulis dulu skripnya, kemudian baru nanti di record seperti itu ya. Jadi di sini ada macam-macam, ada membuat akun Gmail, membuat Facebook, membuat Canva ya, brosur di Canva, mengunduh video di Instagram, tutorial main lato-lato ini saya coret ya, nggak usah nanti apa namanya tidak kurang bermanfaat ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Sudah ya, sudah nggak ada lagi ya. Oke, untuk curah pendapat saya tutup ya. Jadi dari berbagai macam yang sudah tertulis di depan, silakan nanti didiskusikan akan membuat tutorial apa. Ya, nanti masing-masing kelompok akan menyalakan 2 komputer. Ya, yang satu untuk membuat laporan, yang satu untuk membuat videonya. Oke ya, ini saya tutup curah pendapatnya, sudah selesai. Terima kasih, sudah terjawab ya. Kemudian saya akan membagikan LKPD ya. LKPD ada 2, LKPD kelompok dan LKPD perorangan ya. Saya minta tolong untuk membagikan. Untuk LKPD kelompok nanti masing-masing kelompok dapat 1 ya. Saya minta tolong dibagikan Pak, per kelompok 1. Terus kemudian ada juga LKPD mandiri ya. LKPD kelompok nanti berisi daftar checklist waktu yang akan kita gunakan untuk membuat proyeknya ya. Kemudian untuk LKPD mandiri kalian nanti akan menuliskan ringkasan langkah-langkah membuat konten videonya ya. Minta tolong Mas dibagikan satu-satu ke masing-masing anak ya. Saya ulangi lagi, ada 2 LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Yang pertama adalah lembar kerja kelompok. Nanti isinya adalah daftar checklist ya, kemudian ada kritik saran juga di situ. Kita nanti berdiskusi dulu dengan kalian semuanya, menentukan durasinya berapa sih untuk membuat video itu ya. Silakan bisa diisi dulu untuk nama kelompoknya. Kemudian yang mandiri juga diisi ya, masing-masing anak dapat 1, diisi nama. Kemudian nanti menulis ya, menulis ringkasan bagaimana cara membuat konten video ya. Diringkas saja, cukup 2 atau 3 kalimat ya. Silakan dibagi dulu, saya kasih waktu 1 menit. Oke ya, ini LKPD dulu. Nanti saya cek lagi komputernya berada yang trouble ya. Oke, terima kasih. Ya sudah dapat LKPD-nya sudah dapat semua. Silakan yang mandiri diisi dulu namanya.
Diisi dulu namanya, kemudian kelas dan seterusnya. Yang kelompok nanti kita isi bareng-bareng ya. Oke, yang mandiri dulu ditulis nama dulu. Sudah selesai? Belum? Belum ya? Artinya biar nggak tertukar kertasnya, ditulis nama dulu minimal walaupun masih kosong. Ya, silakan diisi nama dulu. Tanggal 10, Mbak. Ya, sudah diisi semua. Oke, sudah diisi semua. Sekarang saatnya saya mendemonstrasikan ya. Mendemonstrasikan langkah-langkah merekam ya. Jadi saya jelaskan secara singkat. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa lihat tutorial di YouTube yang sudah saya buat ya. Linknya juga sudah ada ya. Seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti itu ya. Oke ya. Sekarang silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Saya akan jelaskan atau demonstrasikan secara singkat ya, cara merekam. Yang pertama kita buka aplikasi Microsoft Office PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya, silakan diperhatikan. Nah, setelah dibuka ya, kita pilih blank presentasi. Nah, di sini kemudian nanti kalian masuk ke menu insert, lalu pilih submenunya yaitu screen recording. Ya, sama seperti dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama kita pilih area dulu ya. Areanya semuanya kita blok dari ujung kiri atas sampai kanan bawah. Nah, semuanya direkam layarnya. Nah, kemudian baru tombol record aktif. Pastikan audio on, jangan sampai audio off ya. Kemudian kita rekam, kita klik record. Akan muncul hitungan mundur seperti itu. 3, 2, 1. Iya, kayak tahun baru ya. Oke, kalau sudah selesai kita arahkan ke atas ya, agar muncul lagi recordingnya. Nah, kalau sudah kita stop ya. Sebentar, kita stop dulu. Nah, kita stop. Nah, kalau sudah kita stop, nanti hasilnya akan masuk ke dalam salah satu slide presentasi yang kita buat ya. Contohnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Misalnya saya tadi meng-screenshot video YouTube misal ya, hasilnya seperti ini, dan suaranya juga akan bisa terdengar. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kan prosesnya panjang, kalian sambil ngomong sambil menjelaskan tutorialnya. Nah, setelah seperti itu ya, kita simpan dengan cara file, kemudian pilihnya adalah export. Pak, saya pakai save Pak, bisa nggak? Bisa, tapi lebih baik kita menggunakan fasilitas export ya. Kita pilih export, kemudian kita pilih create a video. Saya ulangi lagi, file, kemudian kita pilih export, lalu kita pilih create a video. Nah, di sini bisa menentukan kualitas videonya, mau yang medium, mau yang low, atau mau yang high ya, bebas ya. Semakin tinggi atau semakin high, otomatis nanti kapasitas videonya semakin besar. Semakin low, gambar semakin buram, tapi kapasitasnya semakin kecil ya. Silakan kalian tinggal pilih. Nah, kalau sudah kita pilih create video ya, create, nanti otomatis akan disimpan. Namanya apa? Sesuai kelompok saja ya. Konten kelompok 1 semisal. Simpan. Sudah selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada?
Ya. Oke, Pak, gimana sih kalau semisal saya pengen berbagi di jaringan komputer? Ya. Tadi ada yang bertanya sebelum mulai pembelajaran, ya ini saya jelaskan. Kalian tinggal masuk ke Windows Explorer, ya. Nanti ketikkan alamat server sekolah, ya. /, ketikkan 192.168.10.10. Nah, di sini nanti kalian mengumpulkan tugasnya di sini, ya, berbasis jaringan lokal, ya. Kemudian masuk ke user, masuk ke public, lalu masuk ke seminar 2 dan pengumpulan tugas sesuai dengan kelompoknya, di mana foldernya sudah saya buat. Nah, ini sudah contoh 1 sudah ngisi di kelompok 1. Nah, screenshotnya sudah ngisi, ya, contohnya ini, ya. Nah, berbeda dengan yang pertama, yang menggunakan Google Drive. Nah, sekarang kita menggunakan via internet berbasis jaringan. Ya, sama saja sebenarnya, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nggak ada, ya. Berikutnya kita akan menyusun jadwal kerja. Nah, itu, ya. Silakan dibuka yang kelompoknya. Dibuka yang kelompok jadwal kerjanya. Sudah? Udah, ya? Materi kali ini sangat simpel, Mbak Mas, ya. Simpel, tetapi kalau kita nggak memperhatikan ya tidak bisa, ya. Harus diperhatikan. Silakan dibuka di halaman kedua, daftar checklist. Sudah semua? Udah, ya. Untuk yang pertama, pastikan kelengkapan alat dan bahan. Yang pertama, mau berapa menit? Yang keras suaranya? 2. Cukup? Oke. Yang kedua, mendiskusikan isi presentasi yang ditampilkan berapa menit? 5 menit aja? Ya. Membuat sketsa produk? 5 menit. Menyalakan komputer 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Ya, takutnya ada yang trouble. Nanti yang trouble silakan bisa tanyakan ke saya, ya. Membuka aplikasi PowerPoint 1 menit. Saya kira langsung saya tembak, ya. Membuat dokumen presentasi. Kalian mau bikin berapa lama? 15 menit. Oke. Kemudian menyimpan folder yang sudah saya sediakan 2 menit. Cukup, ya. Kembali ke presentasi 1 menit. Oke. Membuat konten videonya 17 menit. Ya, aslinya sebenarnya 5 menit cukup, cuma nanti kalau ada masalah, ya, jadi saya kasih waktu lebih. Kemudian menyimpan 2 menit, ya, saya tembak saja. Cek hasil video 5 menit cukup, ya. Presentasinya mau berapa menit? 5 menit. Oke. Ya. Cukup, ya. Terakhir adalah menyimpan ulang 3 menit. Nah, ini adalah durasi waktunya. Jadi harus diperhatikan. Ketua kelompok silakan bagi tugas, ada yang isi LKPD, ada yang membuat konten di komputer, ada yang membuat laporan, dan nanti ada yang presentasi. Silakan saya kasih waktu untuk menunjuk masing-masing anggotanya, ya, yang membuat siapa, yang membuat laporannya siapa, kemudian yang presentasi siapa, seperti itu, ya. Silakan yang masih trouble, saya gimana? Mouse-nya, oh ya, sebentar Mas, ya. Silakan selain mouse ada yang trouble lagi nggak? Kita cek lagi alat dan bahannya, barangkali ada yang error. Ya, tidak ada, hanya mouse saja. Headsetnya sudah bunyi semua? Sudah, ya. Jadi hanya mouse saja yang trouble, ya. 1 orang di kelompok 1. Ya. Sekarang boleh silakan untuk mencoba membuat. Ya, silakan.
Ya, silakan sambil didiskusikan, boleh merapat nggak apa-apa ya. Sambil diskusi menentukan apa yang mau dibuat. Ya, nanti saya keliling ya. Saya keliling juga. Selain untuk memantau, saya juga akan menilai sikap nanti ya. Saya keliling ya, siapa yang nganggur-nganggur aja ya, siapa yang kerja sendiri, nanti nilainya berbeda tentunya ya. Ya, silakan sambil dikerjakan ya, kalau ada yang trouble bisa bertanya. Diskusinya cukup, silakan lanjut mengerjakan ya, silakan lanjut mengerjakan. Saya mau tanya dulu, kelompok 1 bikin apa? Akun Gmail. Oke. Kelompok 2 mengupload file ke Google Drive ya. Kelompok 3 membuat jadwal di Canva. Bagus. Kelompok 4 membuat akun Facebook. Kelompok 5 tutorial mengunduh video TikTok tanpa watermark. Oke. Kelompok 6 oke, tutorial mengunduh video YouTube. Jadi beda-beda ya. Ya, silakan dibuat mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat Facebook Google. Pertama-tama kita buka Google Chrome atau situs internet lainnya. Setelah itu klik bagian atas ini, klik tambah akun Google. Kita pilih buat akun. Kemudian kalian isi nama depan dan nama belakang sesuai keinginan kalian. Seperti yang saya contohkan. Kemudian kalian isi nama pengguna atau otomatis terisi. Lalu kalian isi sandi sesuai keinginan kalian. Lalu konfirmasi sandi aja dan kalian isi. Lalu kalian klik berikutnya. Lalu kalian masukkan nomor sesuai nomor Anda untuk diverifikasi selanjutnya. Kalau sudah, klik berikutnya. Kemudian kalian tunggu verifikasinya di smartphone kalian dan lalu masukkan kode yang sudah terkirim.
isi, kalian klik verifikasi. Nah, di sini kalian sudah bisa. Ini nomor kalian yang sudah kalian masukkan. Lalu di sini kalian bisa memasukkan alamat, email pembelian. Ini opsional bagi isi dan juga. Kalian wajib memasukkan tanggal, bulan dan tahun sesuai tanggal lahir kalian. Nah, di sini kalian juga wajib memasukkan gender kalian ya. Ini karena saya orang pria, saya pilih pria. Lalu klik berikutnya. Di sini kalian bisa mengoptimalkan penggunaan nomor telepon. Ini saya lewati saja. Di sini kalian bisa membaca privasi dan persyaratan yang ingin kalian baca. Lalu klik saya setuju. Ini sudah jadi teman-teman, sangat mudah, sangat mudah ya teman-teman. Cukup, cukup. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya pantas kayak punya radio. Kreatif aja dari awal, sumpah awal. Kondisi Ya, yang lain menyusul ya. Silakan. Kelompok 1 itu sudah ya. Art review di sini. Ya, silakan yang LKPD Mandiri sambil dikerjakan ya, sama yang LKPD kelompok juga. Ingat ketua begitu ya, durasi sudah mulai menipis ya, silakan, waktunya sudah mulai menipis, bagi tugas. Yang mandiri nanti membuat tulisan langkah-langkah singkat. Ya, ada apa?
Masih ada yang record? Nggak ada ya? Ya, artinya suara saya tidak mengganggu recordnya ya. Silakan manfaatkan waktu 17 menit untuk merecord ya. Kemudian jangan lupa diekspor ke MP4 agar berubah menjadi format video seperti itu. Ya, sambil kalian mengerjakan, sambil saya keliling menilai keaktifan ya, dan nilai sikap ya. Oke. Clear, katanya. Buat videonya. Terus ini juga udah di sini untuk tadi
Diisi, wajib diisi. Iya, emang. Kalau diisi, tanggal diisi. Ya, waktunya 3 menit lagi, silakan diselesaikan. Udah, Pak.
presentasinya kita masuk. Habis ini presentasi. Kelompok 3 sudah siap semua. Udah habis ini. Ayo sana ora. Oke, saya sudah menilai praktik ya. Kira-kira kendalanya apa kira-kira? Kendalanya apa? Oh, ngirim videonya. Oke, ya. Kadang jaringannya putus nyambung ya, nggak masuk ya. Oke. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Selain itu kendalanya apa lagi? Ada lagi nggak kendalanya? Selain kendala jaringan atau kendala menyimpan file videonya lama, semisal loadingnya, selain itu ada nggak kendalanya? Sebelum kita mulai presentasi ya. Oke, waktu sudah habis ya. Tadi yang nilainya besar-besar, pretestnya yang nilainya lumayan tinggi-tinggi ada di kelompok 1, kemudian kelompok 3, lalu kelompok 4 ya. Yang terakhir adalah kelompok 6 ya. Jadi yang nanti akan saya suruh maju duluan adalah kelompok 1 ya. Oke ya. Kelompok 1 sudah siap belum? Siap. Berikutnya peringkat 2 ada di kelompok 3, kemudian kelompok 4, kelompok 2 dan seterusnya. Jadi kelompok 1 habis kelompok 1, kelompok 3 sesuai dengan peringkat pretest tadi. Oke ya. Sudah siap? Silakan untuk yang presentasikan 2 orang ke depan dibagi tugas pakai mikrofon ya. Biar suaranya keras. Agar seluruh dunia ini tahu suaramu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Linggardi Samudra, Alfian Maulana Zaki. Kami di sini akan membuat konten video, membuat akun Gmail. Ya, yang pertama-tama kita langkah-langkah membuat hasil karya video tutorial. Yang pertama kita membuka langkah-langkah membuat hasil karya video tutorial. Yang pertama buka PowerPoint, lalu yang kedua klik menu insert, lalu klik screen recording, lalu klik select area atau block area yang ingin direkam,
lalu klik record dan memulai rekaman, dan klik ke yang terakhir untuk mengarahkan pointer ke bagian atas layar atau klik Windows. Untuk mengarah pertama buka PowerPoint, klik menu insert, klik screen recording, klik select area dan blok area yang ingin direkam, klik record dan mulai rekaman. Untuk menyelesaikan rekaman, klik arahkan pointer ke bagian atas layar dan klik arahkan pointer ke bagian atas layar dan klik tombol berhenti atau klik Windows key, Shift dan Q. Oke, yang kedua, langkah-langkah membuat akun Gmail. Yang pertama, buka software pencarian seperti Google Chrome. Yang kedua, klik tombol kotak yang seperti di contoh di layar, ya di pojok kanan atas, lalu klik akun dengan logo yang ada yang di atas layar. Yang ketiga, klik buat akun. Yang keempat, isi nama sesuai dengan kemauan Anda. Yang kelima, buat sandi minimal dengan 8 karakter. Yang keenam, isi nomor telepon Anda, pastikan nomor tersebut aktif. Yang ketujuh, untuk alamat pemilihan opsional bisa diisi atau tidak. Yang ke-8, isi tanggal lahir dan gender Anda. Yang ke-9, masukkan kode verifikasi yang masuk pada nomor yang telah dicantumkan. Yang ke-10, klik saya setuju dan akun Google siap digunakan. Oke. Untuk kesimpulan video, untuk membuat konten video tutorial perlu memperhatikan tampilan yang menarik, isi atau konten yang kekinian, dan memperhatikan tata bahasa yang sopan juga menyenangkan. Selain itu, langkah membuat konten video tutorial harus sesuai prosedur atau SOP agar tidak ada kendala dalam pembuatannya. Yuk, ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Fiandata Bamahardika Pratiwi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Kalau semisal email kita lupa password, bagaimana solusi agar email kita bisa terbuka kembali? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bisa dengan memakai fitur lupa password, lalu kita bisa pulihkan atau reset password kita dengan pertanyaan keamanan yang kita buat. Bisa juga dengan pemilihan email alternatif nomor HP. Bisa juga dengan mengirim notifikasi pada jenis smartphone yang terdaftar di email tersebut. Jawaban berikut. Ada pertanyaan lain? Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Saya dari kelompok 4. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Kenapa pilih tutorial membuat akun email sebagai hasil karya untuk materi ini? Terima kasih. Aku akan menjawab pertanyaan tersebut karena aplikasi Gmail sangat banyak sekali manfaatnya, mulai dari surat menyurat atau email, menyimpan online, Google Drive, dan aplikasi-aplikasi online lainnya seperti Google Chrome, Doc, Sheet, dan lain-lain yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah jawabannya sudah mengena kira-kira? Sudah ya? Oke, saya sedikit kasih refleksi ya. Nah, dari jawaban dari kelompok 1 itu sudah sangat bagus sekali. Ketika kita lupa password, gimana caranya? Ya, 1, itu harus tahu alamat email pemulihan alternatif, atau dengan menggunakan pertanyaan rahasia, atau dengan nomor HP. Jadi jangan sering gonta-ganti nomor HP ya. Terus yang kedua tadi pertanyaan apa, Mas? Yang kedua apa? Tentang apa? Oh, kenapa pilih Gmail? Ya kalau saya pribadi, Gmail itu melekat dengan jiwa kita ya, karena kebanyakan pengguna handphone di Indonesia adalah Android. Sedangkan kalau yang menggunakan selain Android itu mungkin tidak terlalu banyak ya, atau kalangan seperti iPhone, seperti Google Google smartphone itu juga ada ya.
pixel ya, itu juga nggak terlalu banyak ya, tapi untuk penggunaan Android apalagi dengan Gmail itu sangat banyak ya. Jadi mereka mengambil tema ini saya kira sudah sangat tepat ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat. Oke ya. Presentasi kelompok berikutnya nanti kita di pertemuan yang selanjutnya. Terus silakan bisa lihat ke layar depan. Apakah sudah terlihat? Masih kosong? Belum ya, oke. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan post test ya, tapi sebelumnya kalian akan melakukan self assessment ya. Silakan scan barcode-nya. Kemudian kita melakukan penilaian diri sendiri, kalian sendiri. Ya, di situ ada 10 soal, silakan dikerjakan dengan cepat ya. Silakan HP-nya disiapkan. Silakan yang sudah bisa mengerjakan. Nanti berikutnya kita lakukan post test ya. Ya, oke. Belum muncul ya. Oke, saya anggap untuk refleksi dan self-assessment sudah ya. Sekarang saatnya kita scan barcode yang kedua yaitu post test ya, sama seperti tadi dalam bentuk game ya. Silakan di scan barcode-nya. Yang burung bisa maju ke depan. Kita mengerjakan post test ya, ada 5 soal. Silakan dikerjakan. Ya, silakan di scan kemudian kerjakan ya. Yang sudah masuk silakan bisa langsung dikerjakan ya. Soalnya mirip-mirip dengan pretest, saya kira yang tadi sempat membaca kemudian sudah mengikuti pembelajaran, secara otomatis harusnya betul semua jawabannya ya. Silakan dikerjakan post testnya. Ya, kalau yang agak susah bisa pakai apa itu ya? Iya. Awas ya, main gamenya jangan sampai nabrak lebih dari 3 kali ya, nanti gagal ya. Silakan. Scan yang belum, yang sudah selesai bisa menunggu yang belum selesai ya. Sudah semua scan-nya ya, saya tutup ya, silakan dikerjakan.
kalian kan hebat. Salah satu tujuan integrasi konten sangat terkenal. Manis. Saya itu lagi. Jelaskan secara singkat dulu si PowerPoint. Ya, kalau sudah nunggu yang belum, ya, situ sementara ini peringkat 1 ada di Febi Rizatul Hasanah, ya, sementara, ya. Kita lihat yang lain. Ini sudah mengerjakan, ya, banyak yang mengerjakan, tinggal sedikit. Yuk, yang belum selesai segera diselesaikan, ya. Yang belum selesai segera diselesaikan. Ya, ada Novi Nur Fatimah, Dias, Diva, Melinda sudah masuk semua sampai Febi Rizatul Hasanah. Iya. Ya, langsung terkirim ini ya. Nah, ini harusnya betul semua ini. Ini masih ada yang salah ya. Mungkin karena layarnya kurang sensitif atau gerakannya kurang maksimal ya. Jadi berbeda dengan pretest tadi ya. Karena pretest tadi kan hanya sekedar menebak di kotak, sekarang harus bisa menggerakkan ke atas ke bawah. Ya, kalian sedang berseluncur, kalian baca soal, pilih asteroid yang jawabannya betul. Ya, ya ranking 1 sementara ada di Febi Rizatul Hasanah. Ya, lanjut. 1 menit lagi, silakan. 1 menit lagi, silakan. Ya, sudah banyak yang selesai ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti materinya adalah tentang jaringan komputer dan internet ya. Nanti kita bertemu di Selasa depan ya. Kita jadwalkan lagi. Kemudian untuk remedial dan pengayaan ya, remedial dan pengayaan. Nah, yang nilainya sudah maksimal nanti nilainya 75 ke atas ya. Itu nanti akan mengadakan pengayaan via Google Classroom atau WA Group. Kemudian yang nilainya masih 75 ke bawah nanti akan diadakan remedial. Ya, yang nilainya sudah tinggi akan diadakan pengayaan, nanti bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Canva atau aplikasi Camtasia dan lain-lain untuk merekam layar. Ya, kalau untuk yang masih remedial nanti kita masih bahas materi yang sama. Ya, seperti itu. Sudah semua ya? Oke. Sudah masuk ya? Saya masih sama. Peringkat 1 ada di Febi Rizatul Hasanah. Tepuk tangan buat Mbak Febi Rizatul Hasanah. Oke ya. Selamat. Oh, refresh. Belum tak refresh. Coba ada lagi. Siapa ini? Wah ya, ternyata ada juga terselip Mbak, sorry ya. Ada Dias Adi Bahtiar dengan catatan yang lebih cepat ya. Tepuk tangan yang didapatkan oleh Dias Adi Bahtiar. Tepuk tangan lagi. Ya. Mbak Febi masih di ranking 3, nggak apa-apa ya. Oke ya. Berikutnya silakan kalian sambung komputernya. Kemudian kalau ada sampah lagi dicek ya. Sampah lagi dicek, dimasukkan ke tong sampah. LKBD silakan dikumpulkan lagi ke saya. Ya. LKBD silakan dikumpulkan saja Mas, tidak apa-apa. Dikumpulkan saja seadanya ya, penilaiannya seadanya. Silakan ditaruh di meja depan. Sambil mengecek kanan kiri sampah masih ada atau tidak, komputernya silakan dimatikan terlebih dahulu. Karena waktu kita akan habis dalam 3 menit ke depan. Ya, dimatikan saja komputernya. LKPD silakan dikumpulkan. Ya, yang belum ngirim LKPD di jaringan internet silakan dikirim. Yang sudah silakan di shutdown. Lihat kanan kiri barangkali ada sampah ya. Sama seperti awal tadi ada OVO 1 for 1, ambil sampah 1 anak 1 dimasukkan ke tong sampah. Ya, silakan dimatikan. Sebelum saya tutup ya, saya sedikit ada kata-kata mutiara. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan talabul ilmi walau bisin ya, menuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Zaman dulu Arab ke Cina itu jauh sekali. Sekarang sudah ada pesawat. Jadi apa? Kita harus menjadi pembelajar yang sepanjang hayat.
Sampai nanti kita tua keribut pun kita terus belajar. Belajar apa? Misalnya belajar ibadah atau belajar yang lain yang punya manfaat ke orang lain. Karena nanti apa kalau kita meninggal? Salah satu yang dibawa adalah amal jariah kita dan ilmu yang bermanfaat itu nanti akan terus mengalir di kuburan kita seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan salah satu memimpin doa penutup. Tidak harus ketua ya. Silakan. Dalam hati Pak atau dalam hati boleh, kalau lagi boleh. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Ya, ada singkatan kata SCTV. Smart, cerdas, ya, ceria, T-nya terampil, V-nya adalah visioner, ya. Silakan, sudah selesai bisa kembali ke kelas, hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTV.